Ya, jadi merek atau jenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu, yang dapat berupa kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik berupa logo, cap, atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau suatu perusahaan. Saya memiliki sebuah usaha yaitu kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris saya beri nama Lanus. Ini merupakan singkatan dari gabungan kata language genius, memiliki arti jenius dalam berbahasa. Maknanya adalah orang-orang yang jenius dalam berbahasa Inggris menerapkan sistem paling efektif dengan durasi pembelajaran yang cepat, namun mampu membentuk seseorang yang jenius dalam berbahasa, yang mana mencerminkan bahwa tempat kursus saya adalah tempat kursus bahasa Inggris yang paling instan dan terbaik. Tagline tempat kursus saya adalah Fluent quickly and precisely, ready to explore the world. Maknanya, orang-orang yang belajar bahasa Inggris di tempat kursus saya akan menjadi orang-orang yang unggul dalam berbahasa, sebab yang menjadi goal saya adalah fasih berbahasa dengan cara yang cepat dan tepat, karena mereka dipersiapkan untuk menjelajahi dunia bermodalkan berbahasa Inggris. Sebab bahasa Inggris digunakan secara internasional di berbagai negara. 5 tingkatan produk. Yang pertama, manfaat inti. Dalam kursus bahasa Inggris di tempat saya memiliki sebuah manfaat untuk membuat peserta ajar saya menjadi pribadi yang unggul dan lebih berwawasan dalam penyampaian informasi, berdialog menggunakan bahasa Inggris dengan fasih dan balance dengan situasi, kondisi, topik pembahasan, dan body language-nya. Sedangkan untuk basic produknya, disediakannya ruangan yang luas, bersih, fasilitas lengkap seperti lift, AC, proyektor, komputer plus speakernya, grammar, whiteboard, buku tulis, alat peraga, dan kebutuhan belajar lainnya. Untuk produk yang diharapkan, yaitu adanya kenyamanan lingkungan sekitar, interaksi yang kondusif, suasana belajar yang tidak kaku, dan proses belajar yang tidak monoton. Untuk produk tambahannya, di sini disediakan pilihan kelas, kursus, atau jenis program yang memiliki penjadwalan waktu yang berbeda. Untuk programnya sendiri terdiri dari program ordinary, ini dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu program kedua yaitu program extraordinary yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Adapun program Be Enjoy yang jadwalnya lebih fleksibel atau disesuaikan. Untuk informasi, tempat kursus kami libur pada hari Jumat. Lalu yang terakhir, produk potensialnya, kami akan melakukan suatu tindakan adanya pembaharuan fasilitas setiap tahunnya. Pengertian dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan baik atau berguna. Artinya jasa adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan penelitian seseorang, negara, atau instansi tertentu. Dalam ilmu ekonomi sendiri, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang yang bersifat memiliki atau dimiliki seseorang atau suatu badan atau suatu organisasi, namun tidak ada transfer kepemilikan. Yang pertama ada intangibility, jasa tidak memiliki substansi fisik. Kita tidak dapat menyentuh, melihat, atau mencicipi mereka sebagaimana kita lakukan pada sebuah barang. Kita hanya bisa merasakan manfaat jasa ketika itu diberikan. Misalnya, kita merasakan manfaat layanan perbankan ketika kita menggunakan smartphone untuk melakukan transaksi atau ketika berinteraksi dengan staf bank di kantor cabang. Selanjutnya ada inspirability. Ini adalah jasa yang dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, bisnis menyediakannya pada saat kita menggunakan jasa. Misalnya, kita bisa menyimpan jasa atau sebuah keahlian dan kemudian kita menggunakannya kembali beberapa hari kemudian, bahkan setelah beberapa tahun. Karena bisa disimpan, kita bisa mengkonsumsi barang setelah bisnis memproduksi beberapa waktu sebelumnya. Bahkan kita bisa menggunakannya setelah 3 tahun sebagaimana barang tahan lama seperti mobil dan furnitur. Ya,
Yang ketiga ada heterogeneity, itu jasa adalah unik dan selalu berbeda setiap kali disediakan, sehingga mereka kurang standar dan seragam dibandingkan barang. Bisnis sulit untuk memastikan konsistensi mereka. Kepuasan terhadap jasa selalu berubah, tergantung pada kapan, di mana, oleh siapa itu disampaikan. Kita bisa memiliki pengalaman berbeda untuk layanan yang sama di waktu yang berbeda. Misalnya, ketika kita berurusan dengan staf yang sama atau alat yang sama, karena pengalaman pelanggan bersifat unik, maka kita harus memastikan yang terbaik untuk setiap layanan yang diberikan. Selanjutnya, perishability. Apa itu? Yaitu kita tidak bisa menyimpan atau menaruhnya di gudang, mengangkut atau menjual kembali jasa. Misalnya, layanan konsultasi kesehatan kita terima ketika berdiskusi dengan konsultan. Ketika kita menggunakan layanan yang sama beberapa jam setelahnya, itu bisa memberikan kepuasan yang berbeda. Misalnya, apa yang konsultan ucapkan tidak akan sama persis seperti sebelumnya. Yang pertama, saya akan memperlihatkan keandalan. Contoh, pengajar di tempat kursus saya memiliki pengetahuan untuk menjawab setiap pertanyaan pelanggan. Jadi, untuk dapat menerapkan jasa yang berkualitas di kursus bahasa Inggris saya, sehingga dapat membuat peserta kursus saya puas, maka saya akan memperlihatkan seberapa andal dan seberapa luasnya pengetahuan para pengajar di tempat saya. Hal ini bisa ditunjukkan ketika sedang melakukan konsultasi dengan peserta ajar, sehingga para calon akan menilai bahwa tempat kursus saya sangat profesional. Nilai dan kualitas dari tempat kursus saya otomatis akan meningkat. Selanjutnya, menunjukkan responsivitas. Contohnya, kesiapan untuk merespon pelanggan. Jadi, cara ini direalisasikan dengan sikap para pengajar kursus di tempat saya yang dengan cepat merespon pertanyaan, pernyataan, permasalahan, dan sebagainya dari calon peserta ajar saya. Sehingga para calon maupun yang sudah menjadi peserta ajar akan lebih dianggap, lebih merasa dihormati, dan lebih nyaman dalam berinteraksi, sehingga mereka akan merasa puas. Selanjutnya, memberikan jaminan. Contohnya, ada jaminan mendapatkan sertifikat dan jaminan nyaman berinteraksi. Di tempat kursus saya menerapkan jaminan nyaman berinteraksi. Kenapa? Sebab menurut saya walaupun administrasinya murah, tempatnya bersih, namun jika lingkungannya tidak nyaman atau saat berinteraksi dengan orang di lingkungan tersebut tidak ramah dan kitanya terintimidasi, maka tidak akan nyaman dan belajar pun tidak akan fokus, apalagi efektif. Jadi saya mengutamakan pemberian kenyamanan agar proses belajar pun efektif, ditambah dengan adanya sertifikat yang akan membantu menambah nilai jual peserta saya ketika terjun ke lingkungan pekerja nanti atau setelah selesai dari bimbingan bahasa Inggris saya. Selanjutnya, menunjukkan empati. Contoh, pengajar yang memenuhi kebutuhan peserta ajarnya. Kursus di tempat saya selalu melakukan analisis dulu kepada setiap calon peserta ajarnya. Hal ini dilakukan agar pengajar mengetahui cara yang tepat dan disukai oleh peserta ajarnya, sehingga nantinya dalam proses belajarnya akan lebih terbimbing dan bisa menunjukkan sikap empati yang lebih tepat. Yang terakhir adalah menunjukkan fasilitas atau wujudnya. Contoh, kelengkapan peralatan dan penyediaan fasilitas di tempat kursus saya. Jadi tempat kursus saya menyediakan fasilitas yang sangat lengkap dengan teknologi yang sudah termodernisasi, seperti ada kelas di lantai atas, maka peserta akan menggunakan lift untuk ke lantai atas, tidak perlu menggunakan tangga manual lagi meskipun disediakan untuk tangga darurat. Para pengajar kami akan menggunakan proyektor dan segala kelengkapan presentasi, menyediakan komputer, AC, dan sebagainya agar tempat kursus saya terlihat mewah dan berkualitas. Pertama, saya menerapkan program memahami kebutuhan calon ajar. Karena dalam bisnis, seperti promosi untuk marketing, maka kita harus melakukan analisis dari perilaku terhadap customer selama interaksi dengan kita. Selanjutnya, program digital PR memaksimalkan pengguna digital marketing. Karena di era digital saat ini sangat penting untuk kita gencar menerapkan internet marketing. Pasalnya, target customer kita lebih banyak mencari informasi secara online. Yang ketiga ada program promosi langsung. Karena promosi langsung adalah hal yang tak kalah penting, kita perlu membuat program promosi secara aktif dan kontinu agar calon peserta ajar mengetahui pemberitahuan atau informasi-informasi mengenai tempat kursus kita dari pihak yang lebih terpercaya. Yang keempat yaitu diterapkannya program pendidikan oleh bahasa dengan influencer.
Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan influencer pendidikan, maka jangkauan untuk target marketing kursus kita akan semakin luas dan lebih terjamin. Kemudian yang terakhir, program menjaga hubungan dengan customer atau calon peserta ajar. Karena interaksi customer tidak hanya berlangsung saat transaksi terjadi, namun sebelum dan sesudahnya juga sama pentingnya. Artinya, kita harus memastikan hubungan kita dengan peserta ajar maupun calon peserta ajar kita agar terjalin dengan baik. Misalnya, dengan penyampaian yang sopan, sikap pengajar yang ramah namun tidak kaku. Dengan begitu, tidak akan ada customer yang kecewa dan calon peserta ajar akan merasa lebih nyaman jika belajar di tempat kita, dan yang sudah menjadi peserta ajar kita akan lebih betah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.